Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap memuji Tuhan bersama Kak Uli dan Kak Karen. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Musika. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan, coba angkat tangannya. Yuk kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Musika. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom Shalom adik-adik. Ketemu lagi nih bersama kakak, Kak Yere. Kak Abraham. Dan Kak Erik. Nah hari ini Kak Erik, Kak Abram, kita mau bawa cerita tentang apa nih Kak? Nah jadi hari ini kita bakal cerita tentang seorang raja. Kakak-kakak tahu nggak raja siapa kira-kira? Waduh nggak tahu nih Kak. Adik-adik tahu nggak? Nah kalau yang mau tahu, ayo kita semua buka Alkitab kita di 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 15. Yang nggak bisa buka Alkitab bisa minta tolong mama sama papanya ya. Udah Kak? Udah. Adik-adik udah belum? Oke udah semua. Nah sekarang kita baca ya Kak.
Satu-satu. Kakak mulai ya. Dalam tahun ke-7, zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zipia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan bakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu, Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkan itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitira raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemat batu. Mereka memakai juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang cerai uang itu untuk memberikannya kepada tuan tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Nah adik-adik, tadi kan kita udah baca nih firman Tuhan tentang Yoas. Nah jadi hari ini kakak mau cerita tentang Yoas. Nah jadi di sebuah kerajaan yang besar, nama kerajaannya itu ada yang tahu nggak nih kak nama kerajaannya apa? Gak tahu nih kak. Tahu juga. Wah, jadi adik-adik, tahu nggak adik-adik nama kerajaannya? Nah, kalau belum tahu, kakak mau ngasih tahu. Nama kerajaannya itu ialah Kerajaan Yehuda. Dan nama rajanya itu adalah Raja Yoas. Jadi nih kak, waktu Raja Yoas ini sedang berjalan-jalan, sampailah ia di rumah Tuhan atau rumah ibadah. Waktu Raja Yoas ini masuk ke dalamnya kak, ia melihat nih bahwa rumah ibadah itu sudah banyak barang-barang yang rusak, sudah banyak barang-barangnya yang hancur juga nih kak. Nah kemudian Raja Yoas ini memerintah para imam-imam, seluruh imam-imam untuk memperbaikinya. Tapi nih kak, sampai 23 tahun pemerintahan Raja Yoas, para imam-imam itu juga belum juga membenarkan rumah Tuhan itu. Nah, karena Raja Yoas melihat bahwa rumah itu gak dibener-benerin, akhirnya Raja Yoas memanggil semua imam-imam untuk berkumpul. Dan mereka semua mengumpulkan uang itu yang telah mereka terima ke dalam sebuah peti yang nanti peti itu ditaruh di samping kanan gereja. Jadi nanti setiap orang yang bakal masuk ke dalam gereja bisa menaruh uangnya itu ke dalam kotak itu. Nah, jika mereka melihat kotak itu udah penuh, mereka ngambil uangnya dan mereka bakal ngitung dan uang itu nantinya akan dipakai untuk membayar tukang-tukang kayu yang akan membenarkan gereja itu, Kak. Oh jadi kayak gitu ya kak ceritanya. Nah, jadi adik-adik, seperti Yoas, Tuhan Yesus juga mempunyai rasa peduli dan memperbaiki yang rusak. Buktinya ia rela mati untuk kita semua. Jadi adik-adik juga harus mempunyai rasa peduli dan kasih terhadap semua orang.
Ayo adik-adik, sebelum kita selesai hari firman ini, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan menyelesaikan ibadah ini dari awal sampai selesai. Berkati supaya firman-firman yang kami terima dapat kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sekian dari kita. Dadah. Dadah.